Kamu adalah arsitek hidupmu. Setiap orang ingin hidupnya berubah ke arah yang lebih baik. Tapi banyak yang terjebak pada keyakinan bahwa perubahan itu tergantung pada keberuntungan, keadaan, atau orang lain. Padahal, inti dari pertumbuhan pribadi justru ada di dalam diri. Pada cara kita berpikir, merasakan, dan mengambil keputusan setiap hari. Hidup yang kita jalani sekarang adalah hasil dari pola pikir, kebiasaan, dan pilihan-pilihan kecil yang terus kita ulang. Tidak ada satupun perubahan besar yang terjadi tanpa didahului oleh keputusan sederhana yang dilakukan dengan sadar dan konsisten. Satu pikiran membentuk realitas, semua dimulai dari pikiran. Apapun yang kita yakini secara terus-menerus akan menjadi arah hidup kita. Jika seseorang menanam pikiran negatif, ia akan menemukan bukti-bukti yang menguatkan keyakinan itu. Sebaliknya, ketika kita melatih pikiran untuk fokus pada hal baik, bukan berarti menolak kenyataan buruk, tapi memilih perspektif yang lebih sehat, maka otak akan mulai mencari jalan keluar, bukan alasan untuk menyerah. Prinsip sederhananya, you are what you think. Kualitas hidup seseorang sangat bergantung pada kualitas pikiran yang ia pelihara. Pikiran adalah pintu pertama yang menentukan bagaimana kita menafsirkan dunia di luar diri. Karena itu, perhatikan apa yang kita konsumsi secara mental. Berita, percakapan, bahkan cara kita berbicara pada diri sendiri. Istilah klasik garbage in, garbage out berlaku juga untuk pikiran. Jika yang masuk adalah kata-kata penuh kritik, ketakutan, atau rasa tidak mampu, maka hasil akhirnya pun akan serupa. 2. Emosi sebagai sinyal, bukan musuh. Banyak orang berusaha menghindari emosi sulit, takut, marah, cemas. Tapi emosi bukan musuh yang harus dilawan. Mereka adalah sinyal yang membawa pesan penting. Takut berarti ada sesuatu yang penting bagi kita. Marah menunjukkan bahwa batas diri kita dilanggar. Cemas menandakan bahwa pikiran sedang hidup terlalu jauh ke masa depan. Alih-alih menolak emosi itu, kita bisa belajar mendengarkannya. Dengan begitu, kita mengenali apa yang sedang dibutuhkan diri kita. Kesadaran emosional ini menjadi dasar dari kesehatan mental dan relasi yang lebih seimbang. Tanpa ketuagika, kebiasaan lebih kuat dari motivasi-motivasi bersifat sementara. Hari ini bisa tinggi, besok bisa hilang sama sekali. Karena itu, hidup tidak bisa digantungkan pada semangat semata. Yang lebih menentukan adalah kebiasaan. Kebiasaan adalah sistem otomatis yang bekerja bahkan saat kita tidak sedang termotivasi. Orang yang terlihat disiplin bukan karena mereka selalu bersemangat, tetapi karena mereka punya rutinitas yang tidak bergantung pada suasana hati. Kalimat kuncinya sederhana. Change your habits, change everything. Ubah satu kebiasaan kecil, seperti tidur cukup, menulis jurnal, atau meluangkan waktu untuk refleksi. Dan arah hidupmu pun perlahan akan berubah. Mitos 4, kekuatan pilihan dan kendali diri. Banyak dari kita ingin mengendalikan keadaan, cuaca, orang lain, masa depan. Tapi itu semua berada di luar kuasa kita. Satu-satunya hal yang bisa benar-benar kita kendalikan adalah keputusan kita sendiri. Kita tidak bisa mengatur apa yang akan terjadi, tapi kita bisa memilih bagaimana menanggapinya. Dan dari sanalah kekuatan sejati muncul, bukan dari mengubah dunia luar, tapi dari mengubah respons kita terhadapnya. Prinsip ini membebaskan. Kita berhenti berusaha mengendalikan hal-hal yang mustahil dikendalikan, dan mulai memfokuskan energi pada hal yang bisa diperbaiki, yaitu diri sendiri. 5. Masa lalu sebagai referensi, bukan tempat tinggal. Setiap orang memiliki masa lalu, beberapa manis, sebagian lainnya menyakitkan. Tapi masa lalu bukanlah tempat untuk tinggal. Ia adalah ruang belajar. Kita bisa membaca masa lalu untuk memahami pola dan luka yang pernah terbentuk, tapi jangan hidup di dalamnya. Karena setiap kali kita memutar ulang kesalahan lama, kita sedang menulis ulang luka yang sama di halaman baru hidup kita. Gunakan masa lalu sebagai peta, bukan penjara. Dari sanalah kesadaran tumbuh, dan pemulihan bisa dimulai. 6. Refleksi diri dan penyembuhan. Ketika seseorang atau situasi memicu reaksi emosional yang kuat, itu biasanya bukan tentang mereka, tapi tentang kita. Pemicu adalah cermin. Mereka menunjukkan bagian diri yang belum kita terima atau belum sembuh. Demikian pula, ketika kita terlalu cepat menilai orang lain, itu seringkali menandakan bahwa kita sedang menolak sisi tertentu dalam diri sendiri. Kesadaran ini tidak mudah, tapi inilah inti dari perjalanan penyembuhan. Melihat ke dalam tanpa menghakimi, dan belajar menerima diri dengan lebih jujur. Itu tujuh menjadi arsitek kehidupan sendiri. Hidup bukan tentang mengendalikan segalanya, tapi tentang merancang arah dengan sadar. Kita adalah arsitek,
Dan hidup adalah desain yang terus berkembang. Setiap pikiran, keputusan, dan kebiasaan adalah goresan di blueprint kehidupan kita.